Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Setelah itu Tulong dengan santainya mengayunkan tangannya. Muncul bilah pedang lalu memotong-motong para makhluk laut menjadi beberapa bagian. Blus, tubuh Tulong mulai membesar ke wujud aslinya. Waktunya mengisi perut pembuka agar bisa bertarung nantinya, ucap Tulong tersenyum kecil. Dengan lahap Tulong memakan para makhluk laut yang telah ia bakar, tentunya Tulong tak lupa untuk penutupnya yaitu segentong arak. Ah nikmatnya, gumam Tulong mengelus perutnya. Tak lama pandangan Tulong mengarah ke arah rasnya yang kini mengamuk dan mulai membantai musuhnya. Setelah itu pandangan Tulong teralih ke kelompok Bai'an. Crash! Tulong langsung merobek ruang setelah mempelajari beberapa bulan lalu, yang langsung diajarkan oleh Bai'an dalam hukum ruang. Wung, Tulong langsung menghilang. Wus, beberapa menit kemudian Tulong muncul di samping Bai'an yang kini melesat dengan santai tanpa terburu-buru. Mana makanan kami? Tanya Lokai dan Mo Liang Yun langsung terulur dengan senyum cerah. Wajah Tulong seketika cemberut. Enak saja, cari sendiri dan kerja sendiri sana. Dengus Tulong menyembunyikan tangannya atau lebih tepatnya cincin penyimpanannya. Apakah ini yang dinamakan saudara? Dengus Lokai tidak puas. Siapa juga yang mau menjadi saudaramu? Kau sangat jelek, bisa-bisa para wanita akan lari jika aku bersamamu. Ejek Tulong yang langsung membuat semua pasukan di kelompok Bai'an tertawa. Wajah Lokai bukannya marah, ia malah cemberut. Kau tahu, ini sudah bawaan dari lahir, salahkan saja orang yang menciptakanku karena memberikan wajah jelek. Tawa semakin pecah saat mendengar jawaban polos Lokai yang terlihat lucu. Hahaha, aku hanya bercanda saudara Kai, ucap Tulong tertawa kecil. Lalu Tulong langsung mengeluarkan semua daging makhluk air yang telah ia bunuh. Tanpa sungkan Tulong membaginya kepada semua pasukan yang berada di kelompok Bai'an. Bahkan Bai'an dan Li Feng juga ikut makan, tapi yang mereka makan sejenis ras monster ikan laut yang mirip dengan gurita. Ras monster laut tersebut tak lain kraken muda. Sambil melesat mereka makan dan minum layaknya mereka sedang duduk bersama. Wus-wus, 1 jam telah berlalu, saat ini kelompok Bai'an telah sampai di bibir pulau, yang menjadi wilayah inti pusat atau markas Wing Zhen. Tatapan mata Bai'an dan kelompoknya kini mengarah ke ratusan juta musuh yang telah menunggu. Aku tak menduga jika pasukan Wing Zhen akan sebanyak ini, terlebih kekuatan terendah berada di tingkat dewa penguasa berlian bintang 1 awal. Sungguh kekuatan yang mengerikan, ucap Mo Liang Yun dengan nada dingin. Aku tak tahu dari mana mereka bisa mendapatkan pasukan sebanyak dan sekuat ini. Yang penting aku saat ini aku bisa membantai mereka semua walau aku harus mah. Pletak, kepala Lokai langsung dipukul oleh seseorang sebelum ia selesai bicara. Kau jangan mati cepat dan jangan pasrah dengan yang namanya takdir. Lawanlah takdirmu, lihat yang mulai. Dia menentang takdirnya sendiri dan tak ingin dikendalikan lagi oleh sesuatu. Ucap Mo Liang Yun dengan nada kesal. Lokai hanya tersenyum kecil tanpa membalas ucapan Mo Liang Yun. Mereka semua adalah mayat yang dihidupkan lagi, atau lebih tepatnya kebanyakan dari mereka hanya boneka mayat hidup yang dikendalikan seseorang.
Ucap Bai An cukup mengetahui teknik menentang surgawi ini. Tatapan Bai An terakhir ke seseorang yang mengendalikan mayat boneka mayat hidup tersebut. Hukia, aku sudah dapat menebak hal ini, dari tingkahnya dulu yang selalu ingin menghindar, ucap Bai An dengan nada sedikit dingin. Tulong sedikit terkejut saat mendengar itu, ia yang hanya asik makan kini menatap ke arah tatapan Bai An. Sial, jika begitu apakah Bai Han? Tatapan Tulong kini mengarah ke Bai An untuk mencari jawaban. Ia bukan bagian dari mereka, Hanir juga tidak mengetahui jati diri ibunya. Beruntung aku mengurung Hanir juga agar ia tidak terpukul saat melihat ibunya yang akan menjadi musuhnya, balas Bai An. Tulong langsung mengusap bibirnya. Sialan si jalang ini, rupanya aku harus mencincangnya lalu memberikan peliharaanku sebagai makanannya, ucap Tulong dengan nada dingin. Ling Feng yang mendengar pembicaraan mereka hanya membuka tutup mulutnya, ia tak menyangka jika Bai Han adalah putra dari Hukia di masa sekarang. Tentu Ling Feng cukup peka dalam mengambil kesimpulan. Tapi kenapa ia tidak menangkap atau membunuh paman saat itu? Atau saat bersama beberapa waktu lalu? Tanya Ling Feng kini penasaran. Ingatan, aku yakin jika ingatannya disegel dan saat kembali ingatannya telah kembali. Jawab Bai An santai. Dread, Ling Ling muncul bersama 6 orang dan anggota keluarga yang Bai An kenal, 3 di antaranya anggota klan Ling dan 2 ras demi humans atau setengah vampir, 1 adalah seseorang yang Bai An angkat menjadi murid di masa lalu. Hei monyet, lepaskan jubahmu itu, aku sungguh jijik melihatnya. Setelah 7 orang muncul. Tulong yang melihat murid Bai An di masa lalu menggunakan jubah Jenderal Asura, langsung marah sambil menunjuk Zentang. Hohoho, aku suka semangatmu anak muda, ucap Zentang tersenyum lebar ke arah Tulong. Setelah itu tatapan Zentang mengarah ke Bai An. Salam Guru Ling, ucap Zentang sedikit membungkuk. Dread, tarik kembali ucapanmu Zentang. Ling Feng yang menahan diri dari awal mereka muncul kini tak dapat menahan emosinya dan langsung mengeluarkan pedangnya. Mendengar itu Zentang ingin membalas, tapi Ling Ling mengangkat tangannya. Pandangan Ling Ling kini mengarah ke Bai An dengan senyum tipis. Bai An hanya memasang wajah datar tanpa emosi. Langsung saja katakan apa tujuanmu datang ke sini, ucap Bai An malas. Ling Ling menaikkan alisnya. Bukankah aku yang seharusnya bertah? Jangan banyak akal kau ular busuk, langsung saja mulai, atau kita yang memulainya langsung setelah itu para pasukan kita. Mo Liang Yun langsung mengambil kuda-kuda siap menyerang, dan wujudnya juga telah berubah sepenuhnya menjadi iblis jiwa darah. Semua bawahanmu sangat tidak sopan sekali Ling Bai, pantas saja banyak dari mereka yang berkhianat, ya termasuk diriku karena kau bodoh. Ejek Ling Ling menatap ke arah Bai An. Melihat Bai An tidak meresponnya sama sekali, ia kini cukup kesal. Saat ia ingin kembali memprovokasi, nyawanya langsung terancam, seolah berada di ujung neraka. Dengan cepat ia membuat pola kecil. Duar, tubuh Ling Ling dan ke-6 musuhnya langsung terlempar. Kembalilah dan siapkan pemakaman massal untuk diri kalian bersama pasukan kalian masing-masing. Ucap Bai An datar. Dengan santai Bai An menyelipkan pedang Asura di pinggangnya, setelah menyerang Ling Ling tanpa disadari tadi. Wajah Ling Ling kini sangat jelek saat ia kembali menyeimbangkan diri beberapa saat. Akan kubuat kau sadar bahwa kau hanyalah orang bodoh, yang hanya sebuah alat bagi tuanku. Ucap Ling Ling dengan nada dingin. Kau tak lain sebuah boneka untuk tuanku. Jika ia mau mungkin dari awal kau berada di dunia fana, ia sudah membunuhmu, tapi karena tubuhmu cukup berharga, ia harus menunggu. Sambung Ling Ling kini sangat benci dan jijik saat melihat wajah Bai An. Wos, Ling Ling dan ke-6 musuh Bai An pun langsung menghilang pergi. Berani sekali wanita murahan itu mengancam tuan muda, aku kini berubah pikiran untuk mencincangnya. Aku ingin tubuhnya nanti digilir oleh semua ras yang haus akan wanita, ucap Tulong dengan nada geram. Apakah kau tak ingin mencicipinya? Tanya Lokai tersenyum kecil. Cuy, tubuhnya sangat menjijikkan, dia tidak pantas untuk tubuhku yang bagus ini.
dengus Tulong. Bai An seketika menggeleng mendengar kekesalan Tulong. Bai An tahu jauh di dalam hati Tulong saat ini, mungkin jika Bai An tidak ada, Tulong sudah lepas kendali dan mengatakan hal yang lebih ekstrim lagi. Tapi karena ia menghormati Bai An dan keponakannya Bai Han, ia menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Bai An. Tulong juga tahu jika tuan mudanya tidak akan marah jika ia meluapkan rasa kesalnya karena Hukia. Drum drum drum. Seketika pandangan Bai An dan yang lainnya mengarah ke sebuah suara pukulan, yang artinya peperangan ini akan dimulai. Ingat untuk selalu bekerja sama dan saling melindungi. Aku tak ingin karena keegoisan kalian, maka saudara kita mati sia-sia. Jika tidak mampu menghadapi, maka mundur lebih dulu untuk mencari bantuan yang mampu menghadapi musuh kuat. Bai An langsung memberikan peringatan kepada semua orang yang ia anggap keluarga. Tatapan Bai An mengarah ke semuanya satu persatu, saat melihat semangat dan tekad mereka yang membara. Bai An kini tidak perlu untuk memberikan dorongan semangat. Mereka semua adalah orang-orang yang Bai An anggap cukup aneh, dan ia pun cukup senang dengan keanehan mereka masing-masing. Biar jenderalku yang memimpin pasukan lebih dulu, jika dilihat musuh yang saat ini maju, maka mereka yang cocok untuk melawan, ucap Lokai maju lalu sedikit membungkuk di hadapan Bai An. Lokai terlihat tersenyum, namun Bai An tahu jika ia sangat menyimpan dendam, dan sangat sayang kepada keluarga dan selalu membalas budi terhadap orang yang membantunya. Apakah mereka yang memusnahkan rasmu di saat aku mati? Tanya Bai An. Lokai langsung mengangguk dengan wajah sedikit mengeras. Mereka adalah ras setan harimau darah atau iblis harimau darah, salah satu ras yang paling memburu rasku di masa lalu, karena darah kami mereka buat untuk menguatkan ras mereka, ucap Lokai menahan rasa emosi. Luapkanlah emosimu, aku tidak melarang apapun yang ingin mereka lakukan, terlebih kalian aku anggap keluarga. Ucap Bai An tersenyum hangat. Lokai seketika tersentuh. Terima kasih yang mulia, kami tidak akan mengecewakanmu, ucap Lokai ingin membungkuk, namun ditahan oleh Bai An. Jangan berterima kasih di awal, kau pasti paham maksudku, ucap Bai An. Lokai mengangguk paham. Kini pandangannya mengarah ke Jenderal Ras Iblis Darah Kuno. Kalian dengar bukan? Jangan buat yang mulia kecewa, balaskan dendam kita dan jangan sisakan sedikit pun darah mereka, teriak Lokai. Lo Zeng, kau maju bawa pasukanmu, walau jumlah mereka jauh lebih banyak, aku yakin dengan pelatihanmu selama ini, kau pasti mampu membunuh mereka, teriak Lokai kembali. Lo Zeng langsung tersenyum lebar. Raja, yang mulia, aku tidak akan membuat kalian kecewa, akan kutunjukkan kekuatan, keberanian, dan semangat pasukan yang aku pimpin, ucap Lo Zeng sedikit membungkuk. Setelah itu Lo Zeng menyuruh 3.000 pasukan yang ia pimpin maju lebih dulu, karena saat ini ia berpamitan kepada semua jenderal ras iblis darah kuno dan jenderal ras lainnya. Teet, teet, suara trompet seketika ras iblis darah kuno bunyikan, saat jarak mereka dengan pasukan ras setan harimau darah sudah mencapai 200 meter. Terlihat pasukan ras setan harimau darah berjumlah 10.000 lebih. Tep-tep, hahaha, aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini lagi Jenderal Lo Zeng. Ejek sosok manusia berkepala harimau, wajahnya terlihat sangat garang dan menyeramkan. Jenderal Lao Hu, aku tak menduga akan bertemu dengan calon mayat, ejek Lo Zeng. Urat-urat di wajah Lao Hu seketika muncul saat mendengar provokasi Lo Zeng. Jangan banyak bicara, langsung bantai sampah-sampah ini dan minum darahnya sebagai pembukaan, agar mereka sadar jika salah memilih lawan, teriak Lao Hu. Wus-wus, melihat pasukan musuh menyerang, Lo Zeng tersenyum tipis. Hehehe, saat berada di dunia milik Tuan Putri Xie, ia memberiku sebuah oleh-oleh yang sangat bagus untuk membunuh lawan. Mari kita coba oleh-olehnya, gumam Lo Zeng langsung mengeluarkan oleh-oleh tersebut dari cincin penyimpanannya. Wus, sebuah senjata unik muncul, walau Lo Zeng bingung dengan bentuknya, tapi ia tahu cara menggunakannya karena telah diajarkan oleh Bai Xia Xie dulu. Hei saudara Loei,
aku pinjam punggungmu sebagai tumpuan senjata aneh ini, ucap Lo Zeng memanggil salah satu pasukannya. Lo Ei langsung muncul, ia sedikit terkejut saat melihat senjata yang diberikan oleh Tuan Putri Xie digunakan saat ini. Nama senjata ini menurut Bai Xia Xie adalah GAU-19. GAU-19 ini Bai Xia Xie curi sewaktu di bumi, saat jalan-jalan bersama Bai Han. Tep-tep, Lo Ei yang dalam wujud aslinya langsung terbaring, Lo Zeng pun langsung menaruh senjata tersebut di atas punggung Lo Ei. Dengan hati-hati Lo Zeng menempelkan sebuah besi bulat lonjong yang dinamakan peluru. Peluru tersebut sangat banyak dan menyatu hingga ke bawah laut saking banyaknya. Hehehe, aku hanya perlu menekan ini, tapi sebelum itu aku akan mengalirkan energiku agar daya serang kekuatan senjata ini jauh lebih kuat, kekeh Lo Zeng. Lao Hu yang berada di kejauhan seketika tertawa terbahak-bahak saat melihat Lo Zeng. Ia merasa Lo Zeng sangat bodoh dengan tidak ikut membantu pasukannya. Tapi wajahnya langsung jelek, Der. Seketika ribuan peluru yang diselimuti energi hitam, langsung melesat ke arah ras setan harimau darah. Jelap-jelap, duar-duar, gedebuk, tubuh pasukan ras setan harimau darah langsung hancur tanpa bisa beregenerasi lagi, saat puluhan peluru menancap di tubuh mereka. Kecepatan peluru tersebut sangat mengerikan, bahkan Lao Hu tidak bisa melihatnya terlalu jelas. Sialan, apa itu? Apa itu yang dinamakan senjata dewa? Ucap Lao Hu dengan wajah ketakutan saat ini. Dalam hitungan detik, ras setan harimau darah berkurang hingga setengah. Mulut Lo Zeng dan Lo Ei terbuka lebar saat melihat senjata yang mereka gunakan dapat membunuh musuh dalam hitungan detik. Hei, Lo Ei, apakah matamu buta? Ini benarkan? Ucap Lo Zeng tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat, Lo Zeng terus-menerus bertanya sambil mengusap matanya berkali-kali. Ini benar-benar nyata Jenderal Zeng, apakah kau ingin aku mencoba senjata ini ke tubuhmu? Ucap Lo Ei sedikit kesal dengan tingkah jenderalnya. Pasalnya, Lo Zeng menepuk-menepuk senjata tersebut ke punggungnya, menggunakan energi dalam jumlah besar, sehingga membuat punggungnya merasakan sakit yang luar biasa. Hahaha, itu tidak perlu, aku percaya ucapanmu Lo Ei, jika begitu mari kita bantai mereka semua, ucap Lo Zeng tertawa terbahak-bahak, saat ini ia terlihat sangat bahagia karena bisa membunuh musuh bebuyutan leluhurnya di masa lalu. Lao Hu yang melihat itu terlihat panik, sialan itu pasti benar senjata dewa, jika begini, tatapan Lao Hu mengarah ke sisa pasukannya yang kini ditekan oleh pasukan milik Lo Zeng. Kalian semua mundur dan bentuk formasi pertahanan cepat, teriak Lao Hu. Lao Hu juga tidak tinggal diam, ia seketika menerjang ke arah Lo Zeng dan berniat merebut senjata tersebut. Tapi baru saja ia melangkahkan kakinya, ia melihat banyak butiran cahaya yang keluar dari senjata yang memiliki 6 lubang kecil. Sret, bam. Tubuh Lao Hu seketika terlempar, bagaimanapun usahanya untuk menghindar, tetap saja ia tidak bisa. Karena jumlah butiran cahaya tersebut dalam sekali tembak ribuan cahaya. Sial, beruntung aku menggunakan jubah artefak kelas surgawi, jika tidak aku bisa mati seketika, gumam Lao Hu kini sedikit ketakutan, pandangan Lao Hu mengarah ke pulau, ia yakin jika kembali pasti mati, lebih baik ia mati dalam pertarungan, tapi ia tak ingin mati seorang diri. Kini Lao Hu memikirkan cara bagaimana ia bisa mendekati Lo Zeng. Melihat pasukan Lo Zeng mundur, wajah Lao Hu semakin jelek, ia yakin kini Lo Zeng berniat memusnahkan pasukannya. Sial kau Lao Hu, ayo berpikir, teriak Lao Hu mengutuk kepalanya yang kini sedang buntu. Di arah barat, Lo Zeng yang telah mengisi peluru langsung menembakkan senjata yang ada di tangannya. Dret, jelap-jelap, duer, gedebuk. Tubuh pasukan Lao Hu kini mulai berkurang drastis hingga musnah seluruhnya. Pandangan Lo Zeng mengarah ke Lao Hu. Sret, dengan santai Lo Zeng memasukkan senjatanya lalu melesat ke arah Lao Hu yang kini memasang wajah gelap. Hahaha. Aku tidak tega membunuhmu menggunakan senjata terkuatku, tidak akan menarik jika kau mati tanpa perlawanan,
jadi lebih baik aku bertarung secara langsung dan membunuhmu dengan pedangku ini, ejek Lo Zeng. Lao Hu yang mendengar itu langsung melesat, karena inilah yang ia inginkan. Pertarungan sejati. Dread. Lao Hu yang dalam bentuk aslinya langsung mengayunkan cakar kanannya. Goar. Mati kau, teriak Lao Hu. Lo Zeng dengan santai memiringkan kepalanya, lalu membalas dengan tangan kiri. Wus. Tak mau kalah, Lao Hu langsung memiringkan badannya yang membuat ia melewati Lo Zeng. Srit. Keduanya langsung membalik badan secara bersamaan. Hehehe, aku tidak sama dengan yang dulu Lao Hu, akan ku perlihatkan perbedaan kita yang sebenarnya, kekeh Lo Zeng. Pedang yang Lo Zeng genggam menggunakan tangan kanan, langsung ia genggam menggunakan kedua tangannya. Lo Zeng langsung mengambil kuda-kuda yang unik, kaki Lo Zeng melebar ke sisi kiri dan kanan. Lalu tubuhnya membungkuk seperti sebuah belalang. Mari kita mulai, ucap Lo Zeng dengan nada serius. Lao Hu yang merasakan bahaya seketika memasang wajah serius. Dengan sedikit keraguan ia berpikir, apakah akan melawan Lo Zeng secara langsung atau menggunakan benda itu untuk meledakkan diri, lalu mati bersama Lo Zeng. Dread. Tak lama Lo Zeng melompat, dan lompatannya kini sangat mengerikan. Lompatan tersebut seperti kecepatan seorang dewa penguasa immortal suci bintang 3 puncak. Crash. Ah, uye. Tanpa bisa bereaksi. Lao Hu kini melihat tangan kanannya terpotong rapi. Ia juga merasakan sakit yang luar biasa. Racun, gumam Lao Hu kini langsung waspada. Crash. Belum sempat Lao Hu membalik badan, kaki kanannya langsung putus, kini hanya tersisa kaki kiri dan tangan kiri saja. Dengan panik Lao Hu ingin mengeluarkan sebuah batu berwarna merah untuk meledakkan diri. Tapi lagi-lagi tangan kirinya terputus sebelum ia mengalirkan energinya ke batu tersebut. Ah, uye. Crash. Lo Zeng yang belum puas langsung memotong-motong tubuh Lao Hu hingga menjadi daging cincang. Setelah itu ia memasukkan seluruh tubuh Lao Hu untuk dimakan bersama nanti. Bai An dan Tulong yang melihat itu sedikit terkejut melihat senjata yang berasal dari bumi. Aku tak menduga jika Sier membawa senjata yang kukira rentan rusak itu ke sini, ternyata dugaanku salah, senjata tersebut cukup mengerikan, ucap Bai An mengangguk santai. Aku pun juga begitu tuan muda, jika saja aku ikut membawanya waktu itu, sambung Tulong sedikit menyesal. Tep-tep, Lokai yang melihat Lo Zeng sampai, langsung memaksa Lo Zeng untuk mengeluarkan senjata yang digunakan untuk ia lihat. Lo Zeng yang terus dipaksa kini hanya bisa tersenyum kecut. Hahaha, bagaimana cara menggunakannya? Kenapa Tuan Putri Xie tidak mengajariku juga cara menggunakannya? Tanya Lokai memegang senjata tersebut. Karena tidak sadar ia menekan senjata tersebut dengan kekuatan fisik, bukan menggunakan energi, alhasil senjata tersebut langsung hancur. Hal itu membuat Lo Zeng memarahi ketuanya secara membabi buta. Lokai hanya bisa menggaruk kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak, tanpa merasa bersalah sedikitpun. Di pulau wilayah inti pusat, Ling Ling yang melihat itu sedikit menggeram, ia tak menduga jika pasukan yang Bai An bawa sudah memiliki rencana yang sangat matang. Biarkan aku yang maju, ucap salah satu dari 7 jenderal milik Wing Zhen. Sebenarnya ada 8 jenderal yang tersisa. Satu telah Ling Ling kirim untuk membunuh Bai Han dan menghancurkan keluarga Bai An, yang Ling Ling yakini disembunyikan. Orang yang Ling Ling kirim adalah putranya sendiri Ling Xuan. Ling Xuan juga ditugaskan mencari 2 jenderal, yaitu Ling Qin dan Dong Jin. Kini hanya 7 saja yang tersisa di pulau tersebut. Apa kau yakin? Utuslah mereka dahulu, karena mereka semua adalah tumbal milik Tuan, ucap Ling Ling mengarah ke Ling Hen. Ling Hen mengangguk santai. Kau tenang saja, dendamku dengan Mo Liang Yun belum terbalas, jadi setelah aku membunuhnya aku akan langsung kembali, ucap Ling Hen langsung menghilang. Wus, Ling Hen muncul di depan pasukan mayat hidup dari berbagai ras. Setengah dari kalian semua ikuti aku, ucap Ling Hen datar. Seketika 30 juta pasukan mayat hidup langsung maju, mengikuti Ling Hen yang sudah pergi lebih dulu.
Di kejauhan Mo Liangyun melihat siapa yang mendekat, kini mencengkram erat tangannya. Biar aku yang maju yang mulai, ialah yang membunuh lalu membawa tubuh asliku di masa lalu, ucap Mo Liangyun kini menatap Bai An dengan tatapan penuh mohon. Ling Hen kah? Aku tak menduga jika kakakmu yang selalu pendiam ikut bersama Wing Zhen, ucap Bai An melirik Ling Feng yang kini terlihat memasang wajah gelap. Dia bukan kakakku, aku tidak mengenalnya, jadi jangan sebut nama bajingan itu di depanku paman, ucap Ling Feng dengan nada dingin. Tenang saja Fenger, aku akan membalas kematian ayah dan adikmu, aku tahu kau juga membencinya, tapi saat ini jangan ikut campur masalahku dengan dia, sambung Mo Liangyun. Tentu Mo Liangyun tahu jika Ling Hen adalah kakak Ling Feng, dan Mo Liangyun adalah teman dari ayah Ling Feng di masa lalu. Dulu mereka disergap oleh Ling Hen bersama dua jenderal vampir milik Wing Zhen, sehingga membuat ayah Ling Feng bersama adiknya yang masih berusia 2 tahun, meregang nyawa. Sementara Mo Liangyun berhasil selamat karena memiliki jiwa abadi, sehingga ia memisahkan jiwanya dan berencana untuk mengambil tubuhnya, saat mencoba mengecoh Ling Hen saat bertarung dulu. Tapi Mo Liangyun tak menduga, jika Ling Hen sangat cerdik dengan membawa tubuhnya dan bahkan, saat ini tubuhnya digunakan oleh Ling Hen. Hal itulah yang paling Mo Liangyun benci. Karena melalui Ling Hen, para pengikut setianya mati dan menyisakan para pengkhianat rasnya saja. Kalian semua, jangan sisakan satupun musuh di depan kalian walau nyawa taruhannya, teriak Mo Liangyun dengan nada suara menggema. Bunuh! 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 Seketika ras iblis merah dan ras iblis jiwa langsung berteriak dengan nada penuh semangat dan dendam. Walau mereka semua adalah generasi baru, tapi mereka yang telah mengetahui cerita turun-temurun dari leluhur mereka, tentang leluhur pertama yang dibunuh, lalu tubuhnya digunakan untuk mengadu domba serta membinasakan ras mereka di masa lalu, hingga menyisakan beberapa saja. Tapi saat ini ras mereka telah berkembang dengan cepat hingga mencapai angka puluhan juta. Ini juga berkat bantuan dari Bai Xiaxie, tanpa bantuannya, maka ras iblis merah dan ras iblis jiwa tidak akan sebanyak ini berkembang biak. Blus, Mo Liangyun langsung mengeluarkan kapak yang selama ini ia simpan. Kapak tersebut memiliki 2 bilah dan panjang gagangnya layaknya sebuah tombak. Kapak Mo Liangyun terangkat ke atas. Jangan sisakan satupun dari mereka, bunuh semuanya tanpa sisa, teriak Mo Liangyun langsung melesat ke arah Ling Hen. Mo Liangliu dan Mo Densan juga ikut melesat bersama rasnya. Wus wus wus, dret, tanpa basa-basi, Mo Liangyun langsung mengayunkan kapaknya ke arah Ling Hen yang hanya berjarak 1 kilometer. Kapak iblis jiwa, tebasan kehancuran, blus. Bilah kapak langsung melesat ke arah Ling Hen dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ling Hen yang melihat itu tersenyum tipis. Hanya dewa penguasa immortal suci bintang 1 puncak, sudah berani angkuh di depan seorang dewa penguasa immortal suci bintang 4 awal, ucap Ling Hen dengan nada jijik. Kau memang bodoh dan tidak pantas menempati tubuh ini, karena tubuh ini memang sangat cocok untukku, sambung Ling Hen dengan nada mencemooh. Tak lama tangan Ling Hen membentuk sebuah senjata melalui energinya. Setelah menjadi pedang energi yang padat, Ling Hen mengalirkan hukum jiwanya juga. Akan ku perlihatkan serangan jiwa yang sesungguhnya, ucap Ling Hen. Pedang jiwa, jiwa kematian, wus. Bilah pedang dengan hukum jiwa yang sangat mengerikan, langsung melesat ke arah bilah kapak milik Mo Liangyun. Duar duar duar. Ledakan beruntun seketika terdengar saat kedua serangan energi bercampur hukum jiwa bentrok di tengah-tengah mereka. Tapi terlihat jiwa serangan milik Ling Hen unggul dan saat ini sisa bilah energi milik Ling Hen melesat ke arah Mo Liangyun. Mo Liangyun yang melihat itu seketika tersenyum tipis. Kau sungguh naif. Aku bukan jiwa yang dulu lagi karena saat ini jiwaku telah bergabung dengan sosok inti jiwa yang jauh mengerikan, yaitu Bai Sol. Ucap Mo Liangyun dengan senyum mengambang. Blus, sosok energi jiwa langsung keluar melahap sisa bilah energi serangan milik Ling Hen. Melihat itu, Ling Hen cukup terkejut.
Tapi tak lama ia tersenyum serakah. Hahaha, inti jiwa itu adalah milikku, karena semua apa yang kau miliki seharusnya menjadi milikku, teriak Ling Hen seketika menggila. Wos, Ling Hen langsung muncul di depan Mo Liang Yun, tangan kiri Ling Hen yang telah dibaluti hukum jiwa, langsung terayun ke arah dada Mo Liang Yun. Mo Liang Yun langsung melakukan salto, dan kaki Mo Liang Yun langsung terayun ke arah tangan kiri Ling Hen. Duar, gedebuk. Tidak hanya melakukan bentrokan satu kali, kini mereka melakukan bentrok hingga puluhan kali. Mo Liang Yun terlihat lebih unggul, karena telah bergabung dengan Bai Sol saat ini. Sementara Ling Hen kini mundur 2 langkah sambil memegangi bibirnya. Bibir Ling Hang mengeluarkan darah, karena saat ini jiwanya mengalami sedikit guncangan. Aku tak menyangka akan dibuat mundur oleh seorang dewa penguasa immortal suci bintang puncak, ucap Ling Hen dengan nada tenang. Saat ini pertarungan bukan masalah tingkat kultivasi saja, melainkan pengalaman bertarung itu perlu, ejek Mo Liang Yun langsung menghilang. Tak mau kalah Ling Hen juga ikut menghilang. Keduanya tiba-tiba muncul dalam jarak 10 meter. Kapak Mo Liang Yun sedikit bergetar, karena ia kini mengerahkan hampir seluruh energi serta hukum gabungan miliknya, dengan Bai So. Hukum jiwa abadi, tebasan jiwa neraka, teriak Mo Liang Yun. Blus, kapak milik Mo Liang Yun terayun ke arah Ling Hen, udara di sekitar seketika berubah menjadi merah gelap, laut ganas yang ada di bawah mereka langsung berputar-putar hingga membuat pusaran. Tak mau kalah, Ling Hen langsung mengayunkan pedang energinya, disertai menggunakan hampir seluruh energi dan hukum yang ia kuasai. Pengisap jiwa darah vampir. Pengisap jiwa darah, teriak Ling Hen. Blus, grit, percikan api dan petir langsung terlihat saat kedua senjata akan bentrok. Treng, duar, gedebuk. Ledakan beruntun kembali terdengar menggema, tubuh Mo Liang Yun dan Ling Hen kini sama-sama terlempar. Terlihat jika tubuh Mo Liang Yun saat ini terluka parah, serta banyak bercak-bercak hitam di seluruh tubuhnya, akibat terkena serangan pengisap jiwa darah milik Ling Hen. Tangan Mo Liang Yun yang memegang kapak kebanggaannya pun telah hilang, dan hanya menyisakan tangan kiri. Sementara di posisi Ling Hen, ia tak kalah menyedihkan. Saat ini hampir sebagian tubuh sebelah kanan miliknya hancur, kaki dan tangannya pun juga hancur. Terlihat juga jantung milik Ling Hen kini bergelantungan di pinggangnya. Sial, aku tak bisa melakukan generasi jika begini, kutuk Ling Hen dalam hati. Mo Liang Yun yang melihat jantung Ling Hen pun, langsung mengeluarkan seutas senyum mengerikan. Walau seluruh energi sudah habis, tapi berbeda dengan Bai So, ucap Mo Liang Yun menyeringai kejam. Bukankah begitu kawan? Mereka adalah musuh yang ingin kau hilangkan selamanya. Sekaranglah saatnya. Pandangan Mo Liang Yun melirik ke seutas jiwa yang kini keluar dari tubuhnya. Orang yang ingin ku hadapi sebenarnya bukanlah dia, tapi karena dia memiliki tuan yang sama, jadi menghancurkannya cukup membuat sedikit rasa kesalku hilang. Wos, Bai So muncul tepat di depan Ling Hen. Ling Hen hanya bisa membuka mulutnya lebar-lebar, karena tidak bisa merasakan hawa inti energi jiwa milik Bai So. Saat Ling Hen akan mencoba muncul, tubuhnya langsung membatu. Krak-krak, duar. Bai So yang telah memegangi jantung Ling Hen, langsung mencengkramnya hingga hancur. Tak lama tubuh Ling Hen langsung sirna dengan sendirinya, karena jika sosok yang telah mencapai level tertentu setengah vampir, saat mati, tubuh mereka akan menghilang menjadi abu dengan sendirinya. Saat melihat setetes darah kini melesat ke arah pulau, Bai So yang menyadari itu langsung mengejarnya. Wos, secara tiba-tiba sosok demi Humans muncul dengan gigi vampir yang haus akan darah. Hehehe, aku tidak akan membiarkan kau seenaknya mengambil inti darah itu, karena ia adalah sosok Ling Hen yang bisa dibangkitkan lagi, kekeh demi Humans dengan seringai lebar. Tangan demi Humans langsung terayun ke arah Bai So. Duar. Dengan santai Ling Feng muncul menahan serangan dari demi Humans. Jangan harap kau bisa berbuat seenaknya, dengus Ling Feng. Duar.
Di tempat darah yang melesat tadi, kini setitik darah tersebut langsung hancur oleh sebuah serangan tunggal dari Tulong yang kini menatap ke arah pulau. Hehehe, apa ada yang ingin membalas dendam? Jika ada, maka kalian semua boleh maju, ucap Tulong melambaikan dua jarinya tanda ingin menantang para jenderal milik Wing Zhen. Amarah demi Humans yang ditahan oleh Ling Feng langsung memuncak. Ia dipercaya oleh Ling Ling untuk menyelamatkan inti darah vampire milik Ling Hen agar bisa dibangkitkan lagi, tapi kini ia dibuat seolah-olah orang lemah dan dipermainkan. Terlebih emosinya tak pernah semendidih ini saat melihat wajah Tulong. Ia saat ini melihat senyum Tulong sangat merendahkan ras demi Humans. Sialan, aku akan membuatmu mengerti, jika ras demi Humans adalah sosok yang tidak bisa kalian singgung, ucap jenderal demi Humans kini berubah bentuk. Srek, jubahnya seketika menyebar kemana-mana, dan giginya semakin memanjang layaknya gigi binatang buas. Dengan gerakan yang mengerikan, demi Humans langsung menerjang ke arah Tulong yang memiliki jarak yang cukup jauh. Padahal jarak demi Humans tadi dengan Ling Feng adalah yang terdekat. Tapi karena ia telah menentukan targetnya, maka ia tak akan melepaskannya. Tulong yang merasa ditargetkan seketika tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hanya kau seorang, tambah lagi, jika tidak maka kau akan langsung malu sendiri, ucap Tulong langsung mengangkat kepalanya ke atas. Tatapan Tulong mengarah ke Ling Ling. Tatapan Tulong terlihat menyiratkan kebencian mendalam, tapi ia berusaha menahannya saat ini. Ling Ling yang melihat Ling Hen mati tentu saja sedikit kesal. Kini ia melirik ke arah keempat jenderal yang tersisa, bersama dirinya maka menjadi 5. Kau bantu saudaramu itu, aku merasa ras setengah naga raksasa ini tidak sesederhana yang terlihat, ucap Ling Ling. Sosok demi Humans yang lebih muda seketika memasang wajah jelek, ia adalah sosok superior, jika ia ikut membantu melawan ras setengah naga raksasa, yang memiliki tingkat kultivasi di bawahnya, mau taruh di mana wajahnya. 2 lawan 1, 2 tingkat dewa penguasa immortal suci bintang 5 awal, melawan 1 orang tingkat dewa penguasa immortal bintang 3 akhir. Apakah kau bercanda Jenderal Ling? Ucap demi Humans tersebut tidak terima. Ling Ling yang mendengar suara arogan sosok demi Humans di sampingnya, langsung tersenyum kecil. Jangan menyesali keegoisanmu, ucap Ling Ling melirik ke arah Tulong. Hehehe. Ternyata ucapan Tuan Muda benar jika mereka memiliki arogansi yang sangat tinggi, baiklah aku akan membuat kalian semua menyesal, kekeh Tulong. Slek, slek, seketika kulit-kulit Tulong sedikit retak layaknya sebuah baja. Tubuh Tulong langsung meninggi setinggi 3 meter, ini adalah bentuk sempurna dari ras setengah naga raksasa. Tangan kiri Tulong yang telah menyatu dengan pedang, langsung terangkat ke atas. Mari kita lihat apakah kau bisa menahan satu serangan kecilku, ucap Tulong dengan seringai lebar. Teknik naga skala dewa, naga api murni, ucap Tulong mengayunkan pedangnya. Blus, bilah api yang sangat mengerikan langsung melesat ke arah demi Humans, yang kini melesat ke arah Tulong. Demi Humans yang ingin menargetkan Tulong seketika ingin menghentikan langkahnya. Namun ia sadar jika tidak bisa menghindar tepat waktu, karena jaraknya yang kini terlalu dekat. Dengan cepat demi Humans tersebut mengerahkan seluruh kekuatannya. Jangan meremehkan vampir kelas 3, walau belum menjadi setengah vampir seperti Tuan, kekuatan kami tidak bisa kau anggap remeh, teriak demi Humans dengan penuh amarah. Segel darah, darah kelelawar vampir, teriak demi Humans langsung mengerahkan tangannya. Tak lama jutaan bintik-bintik darah terlihat, lalu bintik-bintik darah tersebut berubah menjadi kelelawar darah, yang kini melesat ke arah bilah api milik Tulong. Wus, duar, duar, gedebuk. Dengan mudahnya bilah api milik Tulong menghanguskan semua kelelawar darah, hingga bilah api langsung membakar tubuh demi Humans. Ah, uye, aku tidak terima mati semudah ini. Teriak demi Humans yang kini dibakar abis hingga menjadi abu. Tulong yang melihat serangannya berhasil langsung tersenyum kecil. Tidak sia-sia Tuan Muda menyiksaku untuk mempelajari teknik ini, ternyata teknik ini sangat mengerikan, gumam Tulong.
Sementara Lokai dan Mo Liang Yun yang kini telah bersama, langsung membuka mulut mereka lebar-lebar. Hei, kau dengar tadi bukan, jika dia bilang terima serangan kecilku. Lalu bagaimana dengan serangan sedang atau besar? Ucap Lokai bergidik ngeri. Hem-hem, Raja Tulong memang pantas menyandang gelar Jenderal Asura, bahkan di masa puncakku dulu pun, aku tidak yakin mampu menang melawannya, mungkin hanya imbang. Sambung Mo Liang Yun mengangguk-angguk dan terlihat tidak ingin merasa rendah. Kau itu sangat lemah saudaramu, buktinya merebut tubuhmu saja tidak mampu. Hahaha, seketika ejekan Lokai terdengar menggema. Tep-tep, setelah Tulong membantu membantai sisa para mayat hidup, kini kelompok Bai'an berkumpul kembali. Beruntung tidak ada yang mati di kelompok mereka, hanya mengalami luka-luka saja. Hahaha, aku yakin mereka pasti akan marah karena aku membantai pasukan mereka, padahal dalam perjanjian kita tidak boleh ikut campur masalah prajurit. Seketika tawa Tulong menggema lantang. Jangan senang dulu, karena saat ini adalah pertempuran yang sesungguhnya. Jadi pulihkan semua luka dan energi kalian. Ucap Bai'an memandang lurus ke arah pulau. Melihat para jenderal milik Wing Zhen telah bergerak, Bai'an pun langsung maju. Tep-tep, hanya tersisa 4 yang memiliki kekuatan dewa penguasa immortal suci bintang 5, satu dari kalian tidak berada di sini. Yaitu Ling Xuan, ucap Bai'an dengan nada santai. Apakah kau mengutusnya untuk membunuh keluargaku? Tanya Bai'an menyunggingkan senyum tipis. Kau tak layak mengetahuinya, dengus Ling Ling. Apa kau yakin mampu menahan salah satu dari kami? Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau pasti akan langsung mati, ejek Ling Ling. Bai'an melambaikan tangannya dengan santai, kini pedang Asura langsung ia genggam. Jangankan satu, kalian semua pun maju aku tak akan kerepotan, balas Bai'an dengan nada mengejek. Demi Humans yang awalnya meremehkan Tulong, langsung menerjang ke arah Tulong yang tepat berada di belakang Bai'an yang sedang memulihkan diri. Bai'an yang melihat itu langsung tersenyum tipis, dengan santai ia mengayunkan pedangnya. Crash! Duar! Tubuh Demi Humans langsung terbelah, lalu bilah pedang Bai'an terus melesat hingga menghancurkan bibir pulau, dan menghancurkan para mayat hidup. Srek-srek! Tak lama tubuh Demi Humans kembali bersatu, ia menatap Bai'an dengan waspada. Jika ia serius, aku pasti akan langsung mati, gumam Demi Humans dalam hati. Aku tak menduga jika kekuatan pedang ini sangat luar biasa, pantas Tuan sangat menginginkannya, ucap Ling Ling dengan nada santai dan terlihat sama sekali tidak takut dengan pedang Bai'an. Aku akui keberanianmu Hukia, tapi kau salah besar karena meremehkanku, bahkan tuanmu pun dengan mudah ku bunuh jika aku mau, ucap Bai'an tiba-tiba muncul di depan Hukia atau Ling Ling. Mata Bai'an yang berwarna putih polos langsung menembakkan sinar energi. Seketika sebuah domain muncul. Blus. Bai'an yang sudah membuat domain hanya untuk Ling Ling dan dirinya, langsung memegangi kepala Ling Ling. Uye. Tanpa bisa melakukan perlawanan, Ling Ling seketika berteriak kesakitan. Kau menyembunyikan jantungmu di sana rupanya, ucap Bai'an dengan nada mengerikan. Tanpa terasa tubuh Ling Ling berkeringat dingin saat mendengar itu, salah satu ia memiliki keberanian adalah ia telah menyembunyikan jantungnya di tempat yang berbeda, jadi jika ia mati, maka ia tetap akan kembali hidup selama detak jantungnya berbunyi. Sial, sebelum kau ke sana, aku akan membunuhmu lebih dulu, teriak Ling Ling. Tangan Ling Ling yang menjadi darah seketika berubah menjadi padat dan tak bisa digerakkan. Krak-krak. Duar. Dengan santai Bai'an melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan tangan Ling Ling. Di area domainku kau hanyalah semut, dan aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang tak pernah kau bayangkan Ling Ling, ucap Bai'an dengan nada dingin. Uye. Tak lama teriakan Ling Ling terus-menerus menggema. Di luar, ada sebuah kotak persegi kini diserang oleh keempat jenderal milik Wing Zhen. Sial, apa ini? Kenapa kubus ini sangat kuat, ucap Ling Gan. Daripada membantu Nona Ling Ling,
lebih baik kita bunuh mereka dulu, ucap Demi Humans melirik ke arah Tulong dan yang lainnya. Wus, coba jika kau bisa melangkahi mayatku, ucap Ling Feng langsung mengayunkan pedangnya. Duar, gedebuk. Dengan mudah Demi Humans membuang serangan Ling Feng. Hanya serangan anak-anak, kau tidak pantas menjadi lawanku, ucap Demi Humans dengan nada jijik. Demi Humans langsung berubah menjadi asap, dan tak lama ia muncul di depan Tulong yang masih duduk bersila sedang memulihkan diri. Saat tangan Demi Humans ingin menjerat leher Tulong, sebuah pedang melesat lalu memotong tangan Demi Humans. Awalnya Demi Humans tersebut santai dan ingin menumbuhkan tangannya lagi, namun ia kini langsung mundur saat sadar tangannya tidak bisa tumbuh lagi. Pandangan Demi Humans mengarah ke Ling Feng yang tersenyum tipis. Aku tak menduga jika kau menguasai hukum kehidupan, rupanya aku terlalu meremehkanmu. Ucap Demi Humans ingin menyerang Ling Feng. Namun sebuah api berwarna hitam lebih dulu menyerangnya, hingga membuat Demi Humans mundur. Hehehe, mau kemana kau vampir sialan, kekeh Mo Liang Yun yang telah memulihkan energinya. Tak lama kemudian, Tulong dan Lokai juga muncul di samping Mo Liang Yun. Hehehe, 4 lawan 4, cukup menarik, ucap Tulong. Lalu menambahkan, sepertinya aku sedikit bermain-main dengan kalian semua. Srek-srek, Tulong, Mo Liang Yun dan Lokai langsung menggunakan mode berserk mereka. Bukan hanya mereka saja, semua bawahan Tulong, Lokai dan Mo Liang Yun pun ikut masuk mode berserk. Go Long dan Go Han yang baru tiba, langsung menerjang ke arah kumpulan mayat hidup yang sampai saat ini belum melakukan pergerakan. Menurut mereka, inilah kesempatan yang bagus untuk mengurangi jumlah musuh. Crash, duar, gedebuk. Saat ledakan terjadi karena serangan Go Long dan Go Han. Di sanalah salah satu jenderal milik Wing Zhen tersadar, jika ia lupa menggerakkan para mayat hidup. Tak lama setelah menggerakkan para mayat hidup, ia bersama 3 jenderal lainnya langsung berdiri berjejer. Tatapan mereka mengarah ke Tulong, Mo Liang Yun, Lokai dan Ling Feng. Hehehe, begini saja, kalian bertiga duduk santai dan biarkan aku melawan mereka berempat, ucap Tulong dengan nada santai. Mendengar itu, ketiga saudara Tulong mendengus, bukan hanya mereka saja, pihak musuh mendengus. Srek-srek, kau terlalu meremehkan kami, ucap Jenderal Ling Gan kini muncul di depan Tulong. Sebuah lesatan cahaya langsung muncul dari kening Ling Gan ke arah Tulong. Duar, dengan santai Lokai menghancurkan serangan tersebut. Musuhmu adalah aku sampah, dengus Lokai dengan mata memerah. Aku tak mengira kau sangat berani melawanku Lokai, padahal dulu kau selalu bersembunyi dariku, ejek Ling Gan. Jangan banyak bicara, ucap Lokai dengan nada dingin. Sebuah bilah tombak kini melesat ke arah Ling Gan. Dengan santai Ling Gan memutar tubuhnya untuk menghindari serangan Lokai. Saat Ling Gan ingin melihat Lokai, Lokai sudah lebih dulu berada di atas kepalanya. Matilah kau, teriak Lokai mengayunkan tombaknya. Ling Gan langsung memasang wajah serius saat merasakan hukum yang terkandung dari serangan Lokai. Dengan cepat Ling Gan menyilang kedua tangannya, dan tak lama tangan Ling Gan mengeras. Treng, duar, tubuh Ling Gan dan Lokai langsung mundur secara bersamaan. Aku tak menduga jika kau sekuat ini walau tingkat kultivasimu sangat rendah. Baiklah, demi menghormatimu karena telah melukaiku, maka aku akan serius, ucap Ling Gan. Srek, Ling Gan langsung berubah bentuk. Tubuhnya saat ini berubah menjadi warna merah darah dengan gigi vampir keluar, matanya juga terlihat hitam pekat. Merasakan aura darah dan kegelapan dari tubuh musuhnya, Lokai langsung tersenyum lebar. Inilah yang aku nanti-nantikan, ucap Lokai menyeringai lebar. Lokai langsung melesat ke tempat yang jauh lebih sepi, tujuannya tentu agar ia puas bertarung tanpa adanya gangguan. Ling Gan yang paham langsung mengikuti dari belakang. Tatapan keduanya langsung intens, tak lama keduanya langsung menghilang. Ling Gan yang muncul dalam bentuk asap langsung membuat kabut asap untuk menjerat Lokai.
Lokai langsung melukai dirinya agar kewarasannya tetap terjaga. Ia tahu jika ini adalah ilusi. Setelah itu Lokai mengayunkan tombaknya yang telah ia lapisi hukum darah dan hukum kehidupan, yang telah ia pelajari dari Bai Xia-xie. Blus, bilah tombak energi berwarna putih dan merah langsung melesat ke arah utara. Bam! Benar saja dugaan Lokai jika Linggan di sana bersembunyi. Tanpa menunggu waktu lama, Lokai menjauh. Hal itu membuat Linggan cukup heran karena mengira akan langsung menyerang dirinya. Sret-sret, tak lama sebuah pusaran muncul di bawah Linggan. Hal itu langsung membuatnya memasang wajah gelap saat tubuhnya ditarik secara paksa. Aku tak tahu kapan dia membuat sebuah formasi, tapi aku akui ia saat ini sangat cerdik. Dengan kemampuannya, ia tahu tidak bisa membunuhku secara langsung. Tapi karena pengalaman bertarungnya yang banyak, ia tahu cara untuk membunuhku. Yaitu dengan melemahkanku secara perlahan, gumam Linggan. Blus. Saat lubang hitam ingin menyedot Linggan, Linggan langsung berubah menjadi asap. Sret. Tak lama setelah lubang hitam menghilang, Lokai muncul dengan senyum tipis. Aku sudah menduga jika kau memakai sebuah boneka untuk menggantikan dirimu masuk ke dalam lubang formasi yang kubuat. Wos. Tak lama Linggan muncul dengan tatapan mata tajam. Aku akan membunuhmu lebih cepat, jika tidak, itu akan jauh merugikanku, ucap Linggan. Linggan muncul dalam jumlah kurang lebih 20 orang yang mirip dirinya. Lokai yang melihat dirinya dikelilingi langsung menggerakkan tangannya membuat pola rumit. Blus, segel darah iblis, aktif. Lokai langsung berteriak keras, hingga sebuah pusaran tiba-tiba tercipta. Hanya di area Lokai dan Linggan saja, pusaran tersebut mirip seperti domain. Kini pusaran tersebut langsung menyerap Linggan dan Lokai. Lokai tersenyum kecil saat melihat wajah Linggan yang kini memasang wajah penuh dendam. Linggan tentu tak menginginkan pertarungan seperti ini, terlebih ia yakin jika Lokai telah merencanakan ini jauh sebelum mereka bertarung. Lokai yang kini tersenyum tak tahu jika pusaran ini membawanya ke arah mana. Tapi satu yang pasti, pusaran ini pasti membawanya ke tempat yang jauh. Sret-sret, melihat Linggan berusaha melawan hisapan yang kini menelan separuh tubuhnya. Lokai langsung memejamkan matanya. Blus, Lokai langsung terhisap entah ke alam mana. Linggan yang melihat itu langsung berteriak. Jika aku masih hidup, aku akan memburumu Lokai. Celep, pusaran dalam bentuk cahaya bercampur darah langsung lenyap setelah Linggan menghilang. Area tempat mereka bertarung kini hening. Wos, sosok pemuda dengan rambut berwarna biru muncul. Huf, aku tak menduga jika kau langsung menggunakan segel darah yang bahkan aku belum pernah mencobanya seumur hidupku di masa lalu, gumam Bai An menghela nafas. Bai An menemukan segel darah tersebut di sebuah situs kuno, dan Bai An meyakini jika itu adalah segel darah yang mirip seperti altar teleportasi, yang bisa memindahkan seseorang ke tempat yang jauh. Bai An telah berpesan kepada semua jenderal Asura dan para saudaranya, jika mereka tidak mampu melawan atau diambang kematian, maka lakukanlah segel darah tersebut. Semoga kau baik-baik saja dan kita bisa bertemu kembali Lokai, gumam Bai An yang kini sedang memegangi jantung Ling-Ling atau Hukia. Ini semua gara-gara ucapan Bai An terhenti, ia langsung menekan jantung milik Ling-Ling hingga hancur. Tak lupa Bai An membakarnya hingga ia tak akan bisa hidup atau bereinkarnasi lagi. Tatapan Bai An mengarah ke Tulong, Ling Feng dan Mo Liang Yun. Saat ini mereka bertiga mengamuk sejadi-jadinya, setelah mengetahui Lokai mengaktifkan segel darah. Setelah itu tatapan Bai An mengarah ke pulau. Mari kita selesaikan masalah lama Wing Zhen, aku akan membuatmu menyesal karena telah membuatku menjadi boneka kalian, terutama kau Guen Hung, gumam Bai An langsung mengayunkan tangannya. Srek, wos, sebuah pedang berbentuk cakar langsung menebas lengan demi Humans hingga hancur. Crash, hoye. Tulong yang terbawa emosi dan menggunakan seluruh kemampuan serta membakar esensi darahnya, kini berkelebat menjadi bayangan. Crash,
Kaki demi Humans langsung terputus tanpa bisa beregenerasi lagi. Ah, uye. Kau membuatku muak dengan teriakanmu, terlebih kau telah membuat kesalahan karena telah menghalangiku untuk membantu saudaraku, ucap Tulong dengan nada dingin. Crash, crash, crash. Tidak puas menyiksa demi Humans hingga terlihat menyedihkan. Tulong terus-menerus memotong tubuh demi Humans hingga sisa energinya. Tapi Tulong tidak puas karena demi Humans itu kini tertawa saat akan mati. Hahaha, kau tahu, dimensi kalian ini akan hancur karena telah mengundang bencana, dan kalian tahu siapa yang membuat bencana tersebut. Itu adalah Tua. Crash. Duar. Aku tak peduli siapapun yang datang menghancurkan tempat ini, tapi jika mereka datang menyakiti keluargaku, maka aku akan membantai mereka. Camkan itu, ucap Tulong dengan dingin. Ia tentu sadar siapa yang dimaksud, karena yang dimaksud adalah tuan mudanya karena telah membangkitkan pedang Asura. Tapi Baian memberitahunya, jika kebangkitan pedang Asura belum sepenuhnya berhasil 100, sebelum ia pergi menuju tempat yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari dimensi pusat ini. Karena di sanalah pedang Asura diciptakan, dan ada sesuatu yang kurang dan Baian harus menemukannya di sana untuk kebangkitan sepenuhnya pedang Asura. Wus, tep-tep, kenapa raja kita bicara dengan mayat, apa dia sudah gila? Tanya Gouhan menggaruk kepalanya sambil melirik Goulong. Goulong hanya mengangkat pundaknya santai. Tulong yang mendengar suara keluarga dan menganggap dirinya gila, hanya bisa mendengus ringan. Kalian berdua kenapa kesini, bantu yang lain membunuh musuh, dengus Tulong melirik keduanya. Kami kesini untuk membantumu, apa kau tidak sadar jika sekali kau melangkah maka kau akan jatuh, dengus Gouhan sedikit kesal. Saat Tulong bingung, ia tiba-tiba ambruk karena kehabisan semua energi, dan esensi darahnya juga terlihat tinggal beberapa persen. Dengan cepat Goulong menangkap tubuh Tulong lalu dibawa ke suatu tempat. Di tempat yang mencapai bibir pulau. Saat ini Mo Liangyun terus-menerus mencoba menekan Jenderal Lingji. Sial matilah kau, teriak Mo Liangyun mengayunkan kedua kapaknya. Blus, dua bilah kapak melesat ke arah Lingji. Lingji hanya tersenyum kecil. Dengan gerakan cepat ia menghindari kedua bilah kapak tersebut sambil terus-menerus mundur. Mo Liangyun tidak sadar jika Lingji sengaja membawanya ke arah pulau, entah apa rencana Lingji. Sementara Mo Liangyun juga terlihat tak mau tahu, karena ia kini sangat ingin membunuh Lingji yang telah menghadangnya membantu Lokai. Dengan cepat Mo Liangyun mengubah alur serangannya, yang tadinya menyerang secara membabi buta, kini Mo Liangyun melesatkan bilah energi terus-menerus ke arah Lingji. Crash, jebret. Duar, uye, gedebuk. Dengan cepat Lingji terus-menerus menghindar, walau beberapa kali ia terkena serangan tombak Mo Liangyun, namun dengan cepat tubuh Lingji beregenerasi. Sialan, orang ini sangat lincah, gumam Mo Liangyun kini semakin diliputi amarah. Wus-wus, saat Mo Liangyun ingin melesatkan serangannya, dua sosok yang ia kenal datang. Tep-tep. Gouhan dan Goulang kini berdiri di samping Mo Liangyun dengan senyum lebar. Lingji yang melihat dua lagi datang terlihat tidak peduli, asalkan yang datang bukan rajanya atau yang ia maksud adalah Tulong, maka ia pasti akan kewalahan melawan. Hehehe, saudara Mo, kau telah termakan jebakan orang ini, lihatkan di sekelilingmu, ucap Goulong tertawa lebar. Walau ia tahu ada jebakan, dengan bodohnya Goulong dan Gouhan malah mendatangi jebakan tersebut. Sementara Mo Liangyun yang mendengar itu langsung mengedarkan kesadarannya, tak lama ia memasang wajah jelek saat area ini telah dipasang formasi, dan mungkin seluruh pulau ini telah dipasangi formasi jebakan. Pantas saja mereka memiliki banyak pasukan mayat hidup, ternyata ini yang membuat mereka dengan mudah memiliki banyak pasukan mayat hidup, ucap Mo Liangyun semakin emosi. Hohoho, aku tak menduga temanmu itu cukup pintar tapi di satu sisi pintar bodoh. Sudah tahu ada jebakan, ia malah kesini, ucap Lingji langsung mengeluarkan sesuatu. Sebuah token yang mirip batu langsung Lingji genggam. Hahaha,
Kalian akan menjadi pasukan mayat hidupku yang baru, ucap Ling Ji langsung menggila. Dengan cepat ia menekan token tersebut. Bam! Ledakan kecil terjadi, dan tak lama area tempat mereka berada dalam jangkauan 1000 km, langsung berubah menjadi asap ilusi. Tapi tak lama asap tersebut langsung menghilang. Wajah Ling Ji awalnya heran, saat asap tersebut menghilang bersamaan dengan formasi yang ada di pulau ini. Saat ia melihat dua monster kini sedang menghisap habis seluruh asap ilusi yang ada di pulau ini, wajah Ling Ji seketika menjadi jelek. Sialan! Bisa-bisa hewan bodoh ini menghisap jebakan yang telah aku buat, teriak Ling Ji tak terima. Sementara Goulong dan Gou Han kini tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah jelek Ling Ji. Hahaha, sekarang siapa yang pintar bodoh, ejek Goulong. Tentu saja dia ayah, lihatlah otaknya terlihat seperti orang idiot. Biasanya orang idiot yang selalu tak mau kalah saat berdebat, jadi kita lebih baik mengalah saja. Sambung Gou Han dan tak lama tawa mereka semakin jadi. Bahkan Mo Liang Yun kini ikut tertawa kecil, ia sadar jika dalam pertarungan jangan diambil serius, ada kalanya seperti mereka berdua. Duar, Ling Ji yang diejek langsung membakar esensi darah demi humans miliknya. Kini perubahan Ling Ji terlihat seperti manusia, namun agak terlihat aneh dan menjijikan. Sret, Ling Ji muncul di depan Goulong. Tangan Ling Ji yang sudah terkepal langsung terayun ke arah perut Goulong. Duar, tubuh Goulong langsung terlempar. Goulong sama sekali tidak bisa mengikuti kecepatan milik Ling Ji saat ini sehingga ia langsung terpukul. Gou Han dan Mo Liang Yun yang melihat Goulong tiba-tiba terlempar langsung waspada. Tapi tetap saja mereka berdua tidak bisa mengikuti kecepatan Ling Ji. Duar, jebret, uye. Gou Han dan Mo Liang Yun pun langsung terlempar ke arah yang berbeda. Hoye. Sial, kecepatannya bahkan melebihi kecepatan milik yang mulia saat ia berada di puncaknya, gumam Mo Liang Yun terkejut luar biasa. Saat Mo Liang Yun ingin bangkit, ia kembali merasakan dingin seperti sebelum ia terlempar. Dengan cepat Mo Liang Yun menyilang kedua kapaknya untuk mencoba bertahan. Duer, gedebuk. Tapi arah serangan Ling Ji bukan dari depan, melainkan dari belakang. Duar, tubuh Mo Liang Yun langsung menabrak bukit kecil hingga hancur, dan menyebabkan kawah mengerikan. Hoek, darah langsung mengalir dari mulut Mo Liang Yun, ia juga merasakan kini seluruh organ dalam hancur dan meridiannya terputus. Sial, tubuhku tak bisa kugerakkan. Gumam Mo Liang Yun mencoba melihat ke arah atas. Mendengar sebuah ledakan, ia yakin jika Ling Ji saat ini sedang menyerang dan menyiksa Goulong serta Gou Han. Apa yang Mo Liang Yun pikirkan benar. Saat ini Gou Han terlihat melayang ke atas setelah menerima beberapa kali pukulan, namun anehnya Gou Han masih terlihat bertahan. Wos, mati kau bocah, ucap Ling Ji muncul di depan wajah Gou Han. Kaki Ling Ji yang telah diselimuti energi berwarna merah darah, langsung melesat ke wajah Gou Han. Ling Ji merasa yakin jika Gou Han pasti akan mati saat terkena serangannya. Wos, duar, tubuh Gou Han langsung meluncur ke bawah hingga berbenturan dengan pulau, yang membuat pulau sedikit berguncang. Ling Ji yang merasa Gou Han telah mati melesat ke arah Goulong. Sial, aku tak bisa merasakan dari arah mana ia datang, ucap Goulong mencoba melihat ke segala arah. Wos, di sana, gumam Goulong merasakan instingnya paling bahaya berasal dari arah kanan. Bam, duar, tubuh Goulong melesat ke arah laut ganas, hingga membuat laut ganas terlihat terbelah, saat tubuh Goulong yang meluncur layaknya roket saat terlempar. Wos, Ling Ji kembali muncul di bawah Goulong dan langsung memukul Goulong hingga ia melesat ke atas. Tidak berhenti sampai di sana, Ling Ji kembali memukul Goulong yang kini tubuh Goulong meluncur ke arah laut ganas. Duar, tubuh Goulong langsung masuk ke dalam laut hingga ke dasarnya. Bahkan saking kerasnya benturan, tubuh Goulong hampir masuk ke perut laut ganas. Merasa yakin keduanya mati, tatapan Ling Ji mengarah ke Mo Liang Yun yang saat ini sedang merangkak ke atas. Wos,
Ling Ji muncul dengan senyum menjijikkan. Aku akan menyiksamu Mo Liang Yun, seringai lebar Ling Ji tampilkan. Mo Liang Yun juga tak gentar, ia kini menatap ganas Ling Ji karena telah membunuh Gou Long dan Gou Han. Aku akan membunuhmu dasar parasit sialan, teriak Mo Liang Yun langsung membakar esensi jiwanya. Blus, tekanan jiwa yang mengerikan langsung menyebar ke segala arah. Namun Ling Ji terlihat tidak merasakan dampak apapun. Dengan senyum tipis Ling Ji berkata, "Aku lupa mengatakan jika saat ini jiwaku telah diambil oleh Tuan, jadi kau kurang beruntung." Tangan Ling Ji menjulur ke depan ingin mencekik leher Mo Liang Yun yang saat ini terkejut. Wus, crash, duar. Masalah kita belum selesai. Tikus menjijikkan, sebuah suara langsung menggema di telinga Ling Ji yang saat ini sedikit terkejut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua. Semoga para tetua terhibur. Jauhi bermain slot agar uang para tetua tetap aman di tempat yang benar. Amin.